warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan virus corona. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat penularannya termasuk ke Indonesia. Coronavirus adalah sistem atau kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Secara umum, ini digolongkan kepada infeksi yang menyerang pernapasan. Kemudian secara umum juga ada 3 gejala yang dapat menandakan seorang tersebut terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Yang pertama yakni demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua batuk, dan yang terakhir adalah sesak nafas. Menurut penelitian, COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Dalam kasus ini belum bisa diobati, akan tapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus tersebut, yakni yang pertama, merujuk penderita untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang telah ditunjuk. Kemudian yang kedua, memberikan obat peredam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Tentu juga sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang ketiga, menganjurkan penderita untuk melakukan isolasi diri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita untuk banyak minum air putih dan menjaga cairan tubuh. Demikian sedikit pengetahuan saya tentang apa yang disosialisasikan oleh tenaga medis. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk memiliki kesadaran akan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap orang dalam mengarungi permasalahan ini. Manusia diharuskan menerima apapun ujian yang ada pada hidupnya. Hakikatnya Allah Ta'ala telah menyesuaikan ujian tersebut sesuai dengan kemampuan makhluknya. Manusia diharuskan sadar akan kesanggupan yang dimiliki dan dalam hal mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan ombak badai dan cobaan. Kita sebagai manusia janganlah merasa berkecil hati atas segala sesuatu yang terjadi. Bahkan penyakit ini pun atas kekuasaan Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, dan kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dalam hal ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan menguji setiap dari manusia. Allah akan menguji setiap dari kalian dengan cobaan, dengan berbagai masalah pelik yang ada di kehidupan, termasuk wabah virus COVID-19 yang sekarang melanda. Kita diharuskan ikhlas menerima dengan lapang dada apa yang telah ditimpakan kepada kita. Kemudian disambung oleh ayat, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Wabasyirus sabirin. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa setelah kesabaran akan ada kemudahan. Kemudian Allah juga menjelaskan di mana orang-orang yang sabar, orang-orang yang dinyatakan Allah sebagai orang yang sabar adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana artinya,
Dan orang-orang yang apabila kami timpakan musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Sebab itu manusia harus senantiasa berbaik sangka kepada setiap apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Kita diharuskan berpikiran positif dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena pikiran positif itu sendiri pasti akan berimbas positif juga bagi diri kita ke depannya. Dan oleh sebab itu, kita diharuskan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Seperti dalam firman Allah, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan nambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Setiap ujian yang menerpa selalu menjadi jalan untuk menapaki tingkat keimanan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap cobaan dapat menjadi batu loncatan untuk mengasah ketajaman nalar dan kepekaan sosial. Itu merupakan kesempatan emas untuk belajar dan menjadi pribadi yang mampu mewujudkan sikap sabar yang proaktif dan sikap hidup yang proaktif pula, tanpa adanya keluh kesah dan sikap apatis. Harapan saya, semoga ujian ini lekas berlalu dan dunia menjadi lebih baik, terkhusus Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhiru qouli hadza wa afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.